Qala rahimallah, wa kullu ma wasala minhu subhanahu min naf'in ila ibadihi fahuwa rizqun. Dan setiap apa yang sampai dari Allah Subhanahu wa taala dari manfaat kepada hamba-hambanya, maka itu disebut dengan rezeki. Mubahan kana au ghairu mubah. Apakah rezeki itu mubah atau tidak mubah? Ala makna, di atas makna, annahu qad ja'alahu lahum qutan wa ma'asyan. Yaitu maknanya Allah telah menjadikan rezeki tadi bagi mereka baik sebagai makanan pokok atau penghidupan. Qala ta'ala berfirman, wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad. Dan pohon korma yang tinggi, baginya ada mayang yang tersusun, rizqan lil ibad, sebagai bentuk rizki terhadap hamba-hambanya. Ini hal yang memberi manfaat, mubah ataupun tidak mubah. Wa qala, dan Allah berfirman, wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan pada langit, itu sebab ya, ada sebab, rizqukum, rezeki bagi kalian atau rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Di langit itu ada sebab turunnya hujan. Itu kalimat yang dekat dengan makna di sini. Dan sebab hujan itu ada rezeki bagi kalian, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dengan sebab hujan. Illa anna syai'a idza kana ma'dunan fi tanawulihi wa huwa halalun hukman wa illa kana haraman wa jami'u dzalik rizqun. Kecuali sesungguhnya sesuatu itu apabila diizinkan, dibolehkan di dalam mengambilnya, memperolehnya, maka dia adalah perkara yang halal secara hukum, karena dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan itu halal. Wa illa, kalau tidak dibolehkan, haram. Sesuatu itu berupa rezeki tadi. Maka semua itu disebut dengan rezeki. Ya, ada yang halal karena memang dibolehkan, diizinkan dari syariat, dari sesuatu yang diambil atau dimakan. Ada juga sesuatu yang tidak dibolehkan, tapi dimakan misalnya atau diambil. Itu pun disebut dengan rezeki. Halal maupun haram, itu namanya rezeki. Baik. Qala rahimahullah, wa ta'riful jumlatil ismiyah, dan pengertian dari jumlah ismiyah, wal ityan fiha bi dhamir al-fasl, dan mendatangkan padanya dengan dhamir al-fasl, itu huwa. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ada huwanya di situ. Itu dhamir fasl yang ada dalam Al-Qur'an. Lil ifadati ihtisasihi subhanahu bi isali rizqi ila ibadihi. Dengan adanya dhamir fasl itu huwa di dalam ayat ini, memberikan faedah pengkhususannya Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Itu ada dhamir fasl, itu menunjukkan kekhususan Allah menyampaikan rezeki, memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Nah, kita lihat footnote dulu. Kalau ada yang bisa kita baca. Itu footnote nomor 2. Nomor 1 sudah enggak bisa dibaca. Enggak ada. Nomor 1. Mana?
Nomor satu, ini satu sini. Nomor satu sini undur al-hujjah fi bayanil muhajjah. Nah, nomor satu itu nggak ada yang keterangan, hanya suruh lihat di kitab al-muhajjah ya. Ya. Sekarang dua, yakni fi qaulihi, yaitu pada ucapan firman Allah Ta'ala, innallahu ar-razzaq, yaitu ada di situ, ada apa? Disebutkan innallahu ar-razzaq. Ada jumlah ismiyah. Falafdul jalala wasmuhu ar-razzaq. Lafaz jalala di sini Allah dan namanya dari kalimat di atas itu ar-razzaq. Mu'arrafan. Ya. Itu mu'arraf, dibaca dengan ma'rifah. Wa bainahuma huwa alladhi huwa dhamir al-fasl. Dan di antara keduanya itu, antara innallaha, Allah, dua yang mu'arrafan, yang ma'rifah, dipisahkan dengan dhamir al-fasl, dhamir yang memisahkan antara Allah dan ar-razzaq dalam ayat ini. Dibaca innallaha huwa ar-razzaq. Baik. Kemudian di sana juga ada kalimat berikutnya. Waruya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, Allah berkata, aqra'ani Rasulullah SAW, telah membacakan kepadaku Rasulullah SAW, inni ana razzaq dzul quwwatil matin, sungguhnya aku Allah ar-razzaq, yang selalu memberikan rezeki, memiliki kekuatan yang kokoh. Di sini ada penjelasan ats-tsalits, hadisnya sahih ya. Adapun yang mengeluarkan kita tak perlu membaca, sudah cukup ya. Dan juga qala Syekh Albani sahih pula dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Baik. Itu keterangannya. Wa amma qauluhu, adapun ucapannya firman Allah Ta'ala, dzul quwwah, memiliki kekuatan. Ai sahibul quwwah, yang memiliki kekuatan. Wa huwa bimakna ismihi al-qawi, dari makna nama Allah al-qawi. Al-quwwah sifat, namanya al-qawi. Al-qawi namanya, memiliki sifat apa? Al-quwwah. Antum? Ila annahu ablagu fil makna, kan? Tetapi maknanya itu lebih sempurna, lebih tinggi, lebih mencakup dengan kata ar-razzaq, dengan dzul quwwah ya. Fahada yadullu anna quwwatahu subhanahu la tatanaqad fayahinna atau fayahinnu au yafturu ya. Yaitu tidak bertentangan. Fayahinnu yaitu lemah maksudnya, atau yafturu lemah juga, sama ya maknanya. Jadi tidak bertentangan, kuat, tidak bertentangan menjadi lemah, itu tidak. Di situ dilihat ada 4. Allaqa Syekh Abdul Razzaq Afifi ala hadhil ibarah biqauli was-shawab ayuqal la naqsa fiha wa la futura ya, tidak kurang padanya dan tidak lemah, itu maksudnya. Jadi kuat di situ tidak bertentangan, yaitu tidak kurang dan tidak lemah maksudnya. Itu makna. Kalau tempat saya ada titiknya, nggak tahu ya. Makanya di sini diberi ta'liq ya oleh Syekh, diberi ta'liq oleh Syekh. Ya. Yang benar itu la naqsa ya,
Baik. Wala fatur atau futur ya. Futur. Punya saya titik, nggak tahu. Punya titik. Ya. Artinya di sini diberi catatan shawab yang benar. Nah, maksudnya yang benar itu ucapannya harusnya tatanakos, tapi di sini saya baca dengan apa yang ada di situ. Paham ya? Nah, makanya dikasih catatan kaki. Baik. Kemudian qultu la adri man hamilahu. Ya, siapa yang membawa hadis ini? Ala hada ma'an al-ibarah salimah. Sedangkan ibarahnya selamat. Benar. Wa qad naqalaha asy-syarih min kalamil Halimi. Ya, syarih penjelas itu Syekh apa namanya? Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras itu membawa kalam ucapan Al-Halimi kama fil asma wa sifat lil Baihaqi. Karena dalam kitab asma wa sifat milik Al-Baihaqi. Hai suqal, dia mengatakan ada ladzi la tatanaqadha. Gitu. Disebutkan situ. Paham enggak? Nah, jadi tulisannya belum pakai dot. Nah, atau tanaqad. Ya. Kuwatuhu. Itu yang menjadi pembahasan. Tapi insya Allah kelihatannya bisa artinya tatanaqas. Ya, bisa jadi. Ya, wala alam syawab. Wa ammal matin, adapun matin, fa huwa ismun lahu minal matanah. Wa qad fassarahu Ibnu Abbas bisyadid. Itu nama bagi Allah dari kata al-matanah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan dia dengan syadid, sangat. Jadi kekuatan yang sangat, matin. Itu tafsirnya. Jadi kita cukup dengan tafsir ini aja, tidak perlu banyak karena cukup ya. Walaupun riwayatnya lemah, tetapi maknanya syadid, betul. Sebagaimana diriwayatkan oleh ditafsirkan oleh sebagian besar ulama, al-matin syadid. Baik. Kemudian kita selesai dari pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan dengan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin dari lafaz jalalah Allah, dan kita juga mengambil kata nama Allah Ar-Razzaq dengan penjelasan Allah sendiri, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat. Ya. Sedangkan nama Allah dari Ar-Razzaq itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini diantara penjelasan ayat. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa qauluhu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. As-surah min al-ayat ahad asyarah. Baik. Ayat ke-11 ya. Tidak ada yang semisal dengannya Allah sesuatu pun, sedangkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qawlihi innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah sebaik-baik ya'idukum, yang memberikan pengajaran kepada kalian dengannya. Sungguhnya Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. An-Nisa minal ayat athamin wal khamsin. Baik. Ayat ke-58. Baik. Ini dua ayat atau dua dinukil oleh beliau untuk menerangkan tentang nama-nama dan sifat Allah yang lainnya. Itu di sini As-Sami' wal
basir. Itu yang ditekankan di situ karena kita berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah. Maha mendengar lagi maha melihat. Baik, qauluhu firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah sesuatu pun. Ila akhir ayat. Dalla isbatu sifatai as-sam'i wal basari lahu subhanahu ba'da nafil misli anhu. Menunjukkan penetapan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat mendengar as-sam'i wal basar dan melihat. Jadi Allah mendengar, Allah melihat. Itu sifat penetapan bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama as-sami dan al-basir dengan sifat as-sam'i wal basar. Maha mendengar, maha melihat, sifat Allah. Ya, setelah meniadakan penyamaan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan dua nama ini sebagai sifatnya. Ala annahu laisa al-murad bi nafi misli nafs sifat. Bahwasanya tidaklah yang dimaksudkan di sini meniadakan persamaan sesuatu dengan Allah, meniadakan sifatnya, bukan. Allah Subhanahu wa taala itu meniadakan sesuatu yang disamakan dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dua nama ini, itu as-sami wal basir, sebagai sifat yang terkandung dalamnya, itu apa? Sifat as-sami wal basar. Itu menetapkan sifat, dua sifat ini. Kama yadda'i dzalik al-mu'attilah, sebagaimana mengaku yang demikian itu dari kelompok al-mu'attilah. Wa yahtajjuna bihi batilan, dan mereka berhujjah dengannya sebagai hal yang batil. Jadi mereka justru melihat ayat ini terbalik dengan apa yang disebutkan oleh Ahlussunnah. Ya. Di bawah Mu'attilah itu ada Asy'ariyah dan Al-Mu'tazilah. Ya, mereka juga sama di dalam hal ini. Mereka mengatakan yajibu an nanfiyah anhu sifat li'annana law asbatna as-sifati lakana misluna. Ini diantara mereka punya alasan, semua sama. Mereka mengatakan wajib untuk kita itu meniadakan dari Allah sifat-sifat. Karena kalau kita itu menetapkan sifat-sifat, maka seperti kita. Jadi kita juga mendengar, kita juga melihat. Jadi sifat-sifat seperti ini tuh mereka tidak mau pada Allah. Karena kalau mereka berpikirannya begitu, kalau ditetapkan seperti kita. Nah itu cara berpikir mereka, padahal kita menetapkan dulu apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan di sini kok. Wa huwas samiul basir. Siapa yang berfirman itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bahwa Allah itu mendengar dan melihat. Kita tidak menyamakan dengan kita. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Jadi kalau Allah punya sifat mendengar dan sifat melihat, ya tentunya tidak sama dengan makhluknya, kan begitu. Hakikatnya tidak sama, namanya bisa sama, hakikatnya beda. Hakikat Allah mendengar dan Allah melihat itu tentunya tidak sama dengan makhluknya. Makhluk itu melihat penuh dengan kekurangan, makhluk itu mendengar penuh dengan kekurangan, terkadang pakai alat bantu, terkadang tidak mendengar. Mendengar pun kadang-kadang tidak jelas, kurang kan? Melihat pun demikian, ada yang penglihatannya jarak jauh, sejauh apapun tetap ada batasnya. Ada yang melihatnya juga harus pakai kacamata, baru jelas. Pakai kacamatanya salah juga nggak bisa lihat. Kekurangan. Melihatnya makhluk beda dengan melihatnya Allah. Allah maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Laisa kamitslihi syai'. Cara berpikir seperti itu. Kenapa harus takut menetapkan sifat bagi Allah? Kok takut kalau sama dengan makhluk? Enggak sama. Jangankan mendengar dan melihat. Sifat yang lain misalnya, ilmu tentang Allah punya sifat ilmu, mengetahui.
Tentunya sifat pengetahuannya Allah lebih sempurna dari kita, bahkan sempurna. Kita kekurangan kita. Tahu dalam satu sisi, bisa juga sisi yang lain nggak tahu. Allah mengetahui seluruhnya. Ini orang-orang cara berpikirnya tembuh kan. Orang pintar-pintar loh mas ini. Tokoh-tokohnya orang pintar-pintar loh. Arab loh, orang-orang Arab loh. Jenggotan juga loh. Pakai bahasa Arab juga loh mereka. Kok bisa seperti ini? Kenapa itu sebabnya? Nah, Ari. Kenapa? Orang pintar-pintar loh. Wow, nggak ada apa-apanya kita dari bahasa Arab, nggak ada apa-apanya. Kenapa sebabnya? Kok bisa seperti itu? Cara berpikirnya seperti itu. Kenapa? Hari. Nggak lupa hari. Lupa. Di Palu, hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang membuat mereka itu terkalahkan dengan hawa nafsunya. Walaupun mereka pintar. Hawa nafsu. Makanya kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita, walaupun kita pintar, itu nanti bisa melenceng-melenceng sana sini. Paham ya? Nanti kalau orang yang dengar pengikut ini, dia bilang, kita pintar-pintar berarti. Ya, kamu pintar-pintar, tapi bodoh jadinya. Pintar-pintar, apa istilahnya? Pintar-pintar bodoh. Pintar-pintar apa? Bodoh. Baik, kita sambung. Bal al-murad isbatu sifat ma'an nafi mumatsalatiha di sifatil makhlukin. Bahkan yang diinginkan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Bersamaan Allah meniadakan persamaan sifat itu dengan sifat-sifat makhluknya. Itu bahkan penetapan sekaligus apa? Peniadaan. Menetapkan sifat bagi Allah mendengar, melihat, itu harus wajib sekaligus meniadakan persamaan sifat-sifat itu dari Allah itu kepada sifat makhluknya. Tidak sama. Antara Ari dan Dito saja beda sifatnya, mendengarnya sama, beda, melihatnya juga beda. Padahal sama-sama, sifatnya ada melihat dan mendengar. Antara satu manusia dengan manusia lain aja berbeda nggak, mas? Tingkat kemampuannya, tingkat ini berbeda. Apalagi dengan Allah berbeda, dan Allah maha sempurna sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan. Antum tahu kucing mendengar? Antum tahu kucing melihat? Dengan makhluk yang lain saja, manusia dan kucing punya cara mendengar, kekuatan mendengar juga beda kan? Beda kan? Nah, itu dengan makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitunya Allah sempurna. Coba lihat kucing itu kalau mendengar. Apa mas? Telinganya bergerak-gerak, tak? Nah, kalau kamu bergerak nggak? Enggak. Iya. Kekuatan mungkin lebih dari antum untuk mendengarnya kucing itu. Mungkin ya. Kalau yang sempurna. Ya ini betul. Kayaknya lebih tinggi kucing kan? Apalagi harimau mungkin lebih lagi. Dari jarak kejauhan aja udah tahu nih. Pandangannya juga tajam sekali, tau? Itu dari makhluk ke makhluk aja berbeda, apalagi makhluk dengan Allah jelasnya berbeda. Tapi Allah maha sempurna. Betul Pak Teddy? Nah, ayo. Kalau ayam bagaimana melihatnya? Kau matanya begini, tapi bisa lihat ke depan. Coba ya. Matanya disembah hampir gini, tapi bisa lihat ke depan. Coba Pak Teddy. Ya, artinya kekuatan melihat itu berbeda-beda kan, begitu kan? Coba ayam itu matanya dua gini kan, tapi bisa lihat ke depan juga gini. Jadi lihatnya nggak gini, tapi sembayangkan itu.
Dia itulah manusia. Ya. Makhluk aja punya kekuatan-kekuatan yang berbeda. Ya. Di malam hari ayam bisa melihat. Namanya apa namanya? Apa namanya? Rabun ayam, bukan buta ayam. Rabun ayam. Dia melihat sedikit ada, kabur gitu. Ya, kabur. Nah, bukan buta tapi rabun ayam. Itu yang benar istilahnya. Iya, ya Anin. Kalau ujian SD, SMP gitu, ayam itu ketika di malam hari matanya menjadi A, buta ayam, C, rabun ayam. Nah, pilih yang benar gitu. Diciumkan apa? Bawang merah bakar langsung tergeletak gitu. Di malam hari kayak gitu dulu pernah. Masih ingat itu, masih kecil ya. Ayam lagi tidur di atas pohon bunga, tanaman pohon, tidur ditusuk dengan lidi apa bawang merah dibakar, ciumkan ke ayam, jeblak, itu masih ingat itu. Dia buta, rabun ayam, dia nggak tahu. Tiba-tiba baunya kan langsung tergeletak. Baru tahu nih ilmunya. Kok kelihatannya wajahnya wajah-wajah kaget semua, nggak ketawa, berarti baru tahu ilmunya. Baru tahu, ya ayam itu dengan bau bawang merah bakar itu langsung tergeletak dia. Ini kayak obat biusnya itu. Nah, gitu. Baru tahu ya? Berarti jarang pelihara ayam, kalian jarang main dengan ayam ini. Kalau Ustaz dulu memang dengan ayam, tiap hari berkecimpung dengan ayam, pulang sekolah mesti ayam karena memang pelihara ayam segon, ayam Bangkok ya, sampai 100-an ekor itu. Jadi orang tua saya suruh itu kasih makan. Kadang main sama ayam sampai begitu. Tergeletak deh, belum kayak bius itu. Makanya kalau ambil ayam cuplik dulu malam hari. Ya, gitu ya. Ayo. Baru tahu berarti ya antum ya, nggak apa-apa. Saya pikir sudah tahu bersama. Ternyata memang hidup itu berbeda-beda ya pengalamannya. Di kota sama di desa itu beda. Qala al-alama Ibnu Qayyim, berkata seorang alim yang sangat, Ibnu Qayyim. Saya nggak bisa menerjemahkan al-alama ini kecuali dengan terjemahkan seorang yang sangat alim, ya, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Qauluhu, ada firman Allah taala, laisa kamitsli syai', tidaklah semisal Allah itu dengan suatu apapun. Innama qasada bihi nafya ayyakuna ma'ahu syarikun aw ma'budun yastahiqul ibadata wa ta'dhimah. Maksud dengannya untuk meniadakan bersama Allah itu adanya sekutu atau yang diibadahi, yang yastahiqul ibadatu, yang menjadikan hak hamba-hambanya itu dan juga menjadi hak untuk mengagungkannya. Jadi tidak ada syarikat, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'aluhu al-musabbihun wal musyrikun, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya dan orang-orang musyrik pula. Walam yaksid bihi nafya sifati kamalihi, dan tidak menginginkan, memaksudkan dengannya meniadakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Wa uluwihi ala khalqihi, dan ketinggian Allah di atas hamba-hambanya, makhluknya. Wa takallumihi bi kutubihi, dan berbicara dengan kitab-kitabnya. Wa takallumihi li rusulihi, dan Allah pun berbicara dengan melalui lisan-lisan para rasulnya. Itu wahyu yang diberikan para rasulnya. Wa ru'yatil mu'minin lahu jahratan bi absarihim kama tara syamsa wal qamara fi sahwi, dan penglihatan kaum mukminin kepada Allah jelas dengan pandangan-pandangan mereka, mata-mata mereka, sebagaimana kamu melihat matahari dan bulan di saat udara itu cerah.
Jelas. Jadi di sini bukan menyamakan Allah dengan bintang atau bulan atau matahari, tapi di situ ru'yah ila ru'yah. Yang disamakan itu ru'yah ila ru'yah. Ya, penglihatan ke penglihatan. Jadi kamu cara melihat kayak melihat matahari itu terang benderang seperti itu. Jelas ru'yahnya. Bukan menyamakan matahari dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana sam'i, makna sam'i di sini. Baik. Mana as-sami. Ya. Itu nama Allah as-sami, al-mudriku li jami'il aswat mahma khafatat. Yaitu mengetahui kepada seluruh suara-suara apapun yang tersembunyi. Bahwa yasma'u sirra wa najwa bisam'in huwa sifatun la yumasilu asma'a khalqihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mendengar yang rahasia, yang tersembunyi, yang berbisik-bisik dengan sam'in, dengan sifatnya mendengar, yaitu sifat yang tidak disamakan dengan pendengaran daripada makhluk-makhluknya. Ya. Itu as-sami' dengan sifat as-sam'u. Wa makna al-basir, makna al-basir itu nama dari al-basir. Al-mudriku li jami'il mur'iyat minal ashkhas wal alwan mahma latufat au ba'udat. Mengetahui kepada seluruh yang dilihat dari pribadi-pribadi, dari jenis-jenis warna kulit, apapun yang lembut atau jauh. Fala yu'athiru ala ru'yatihi al-hawajis wal astar. Dan tidak berpengaruh atas penglihatan Allah Subhanahu wa taala penghalang-penghalang dan penutup-penutup, tidak mempengaruhinya. Allah bisa melihatnya. Paham ya? Walaupun ada penghalang-penghalang atau penutup-penutupnya. Wa huwa min fa'ilin. Kata al-basir itu dari wazan timbangan fa'ilin bimakna muf'il, yaitu mubsir. Apa Mas? Melihat. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil basar lahu subhanahu alal wajhi alladhi yaliqu bihi, yaitu menunjukkan atas tetapnya sifat melihat bagi Allah yang Maha Suci atas sisi yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ditambahkan sedikit keterangan dari Syekh Yasin Al-Adini rahimahullah. Al-muradu bil idrak al-ihatah, itu meliputi. Idrak itu mengetahui, meliputi. Waqad yuradu bihi anna subhanahu yuballighuhu as-saut wala yafhamuhu wal ma'na hadzal batin. Ya. Kadang diinginkan dengannya oleh orang-orang yang menginginkan itu, kata al-mudrik, ya, itu suaranya sampai tetapi tidak memahaminya. Ini makna yang batil disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudrik, ada orang nama mudrik? Ada nggak orang nama mudrik, Mas? Ada. Ada, kamu pernah dengar ada orang nama mudrik? Ada. Ya. Oh, terkenal juga ternyata ya. Panjenengan juga betul-betul ya. Mega bintang betul-betul kalian ini. Antum tahu? Pernah? Pernah ikut? Pernah ya, dulu ya? Hendri? Gaya, orang seorang ngerti. Masih anak-anak? Tahu ya. Mudrik, ada mudrik namanya. Tapi saya nggak usah sebut lengkapnya ya. Baik.
Kemudian rawa Abu Dawud fi sunanihi. Abu Dawud telah meriwayatkan hadis dalam kitab sunannya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam qara'a hadil ayat, membaca ayat ini, innallaha kana samian basiran. Sungguhnya Allah itu yang maha mendengar dan maha melihat. Fawadha'a ibhamahu ala udunihi. Kemudian dia meletakkan kedua ibhamnya, ibu jarinya di atas telinganya, maksudnya begini, lubang telinganya ya. Walati taliha ala yaminihi, ala yaminahi, yaminihi ya. Oh, ini yang menjadi masalah. Punya saya jelas ini. Ainihi ya, harusnya ini yaminihi, bukan yaminihi. Nah, itu coba footnote nomor 1 kita lihat. Di situ as-sahih akhrajahu, kemudian qaul syekhuna Jami Sahih, itu saya Muqbil bin Hadi rahimahullah al-Syad Muslim qultu di hadis Amasara wal ma'ka. Taib, ainai katanya, jaib. Dan jari yang ada di sebelahnya di atas kedua matanya. Mungkin begitu. Lebih dekat ya, begini. Paham maksudnya? Paham? Baik. Wa makna hadis ini maknanya annahu subhanahu yasma'u bis-sam'in. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan pendengaran. Wa yara bi'ain, melihat dengan matanya. Wa huwa hujjatun ala ba'dil asy'ariyah alladzina yaj'aluna sam'ahu ilmahu bil masmu'at. Ini sebagai hujjah, bantahan terhadap sebagian orang-orang Asy'ariyah yang mereka menjadikan sifat pendengarannya Allah itu ilmunya Allah bil masmu'at, dengan apa-apa yang didengar. Wa basarahu ilmahu bil mubsarat, dan penglihatan Allah itu dijadikan ilmu juga bagi Allah dengan apa yang dilihat. Wa huwa tafsirun khati'un, itu tafsir yang salah. Fa innal a'ma ya'lamu biwujudis sama wa la yaraha. Kenapa? Orang-orang buta itu mengetahui adanya langit walaupun dia tidak melihatnya. Wal asam ya'lamu biwujudil aswat wa la yasma'uha. Sedangkan orang-orang yang tuli mengetahui tentang adanya suara-suara walaupun dia tidak mendengarnya, sedangkan dia tidak mendengarnya. Jadi tafsir yang keliru. Melihat dengan mata, mendengar dengan pendengarannya. Itu benar. Kalau mereka tidak, disampaikan ke ilmu, semua ilmu. Jadi mendengar ilmu artinya. Melihat ilmu artinya. Allah alim, ilmu juga sama semua. Mau gampang-gampang aja. Mau tidak mau berpikir. Semuanya udah. Semuanya satu aja sudah. Pokoknya intinya ini. Intinya itu, enggak mau belajar, enggak mau memahami ayat-ayat Allah. Ya. Itu. Kayaknya mau inti-intinya aja ya. Semuanya ke ilmu aja. Seperti orang baru belajar, semuanya kembali ke maha mendengar, ilmunya. Maha melihat, ilmunya. Allah mengetahui, ya ilmunya, sama berarti. Ini hal yang janggal yang tidak bisa kita pahami apa yang mereka pikirkan. Mau merusak atau gimana. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kaitannya sudah cukup selesai. Ya, sudah cukup, Mas. Ya. Bagaimana? Ada apa, Mas? Sudah. Kalimat apa? Cukup ini? Maksudnya? Talik kadang bisa dibaca, kadang nggak perlu. Kadang kalau hanya sahih dhaif nggak perlu. Ya, karena itu takhrijut hadis, jadi setiap orang itu berbeda, ya.
tidak mesti harus dibacakan ya. Kalau keterangan kata-kata bisa, kalau sahih kadang ada sudah cukup begitu lah ya. Baik. Dan takhrij hadis itu kan juga ada orang yang punya keahlian gitu. Tidak harus semuanya mentakhrij hadis ya. Keterangan yang lain bisa kita baca. Ahlinya itu Syekh Albani, Syekh Mukbil misalnya ya. Kita bacakan takhrijnya ya. Mereka orang-orang yang cerdas di bidangnya memang ya. Sehingga kita kalau sudah cukup sahih ya wes, ora usah dilihat kenapa sahihnya apa, enggak perlu di sini. Cukup oh hadisnya sahih, hadisnya dhaif, udah begitu aja. Diketerangkan begitu aja. Nah, kalau kita baca semuanya nanti ada yang enggak mudeng. Rijal ini kok sebut dengan majhul, majhulnya majhul apa, nanti antum enggak begitu paham. Itu cukup sahih, dhaif saja. Kita cukup mengambil itu, kemudian yang penting itu penjelasannya. Ya. Barakallahu. Begitu aja, cukup. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.